Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Braga dengan digit NIM terakhir 053 dari kelas Sistem Informasi B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya, yaitu analisis sistem informasi terhadap kepuasan konsumen Esteh Indonesia Cabang Porong. Baiklah, dimulai dari latar belakang. Pada era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, berbagai perusahaan seperti Esteh Indonesia semakin mengandalkan sistem informasi dalam rangka untuk mengefisiensi segala aspek yang berada dalam perusahaan tersebut, tak terkecuali kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Baiklah, kita lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana infrastruktur teknologi informasi di cabang Esteh Cabang Porong berkontribusi terhadap efisiensi operasional dan kecepatan pelayanan kepada konsumen. Lalu yang kedua, bagaimana evolusi implementasi sistem informasi di Esteh Indonesia Cabang Porong mempengaruhi kepuasan konsumen dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, bagaimana sistem informasi di Esteh Indonesia Cabang Porong dapat mengakomodasi pergeseran perilaku konsumen ke ranah digital. Lalu yang keempat, apa yang menyebabkan gagalnya implementasi sistem informasi pada Esteh Indonesia Cabang Porong dan bagaimana solusinya? Lalu yang terakhir, bagaimana pelatihan karyawan di Cabang Porong mendukung efektivitas sistem informasi? Kita lanjut menuju ke tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui infrastruktur teknologi informasi pada Esteh Indonesia melalui salah satu cabangnya. Lalu yang kedua, mengetahui efisiensi pelatihan karyawan yang ada di Esteh Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu mengetahui peran sistem informasi dalam penggunaan platform online dan offline Esteh Indonesia. Tujuan yang keempat, mengetahui aspek waktu dan evolusi sistem informasi pada Esteh Indonesia. Lalu tujuan yang terakhir yaitu mengetahui apa saja hambatan dari implementasi sistem informasi dan apa solusinya. Kita lanjut ke manfaat penelitian, yaitu yang pertama, optimasi infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan pemanfaatan sistem informasi melalui pelatihan karyawan. Lalu yang ketiga, peningkatan pengalaman konsumen dan platform online dan offline. Lalu yang keempat, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan waktu dan tren bisnis. Lalu yang kelima, rekomendasi untuk mengatasi hambatan dan kendala. Kita menuju ke batasan istilah. Yang pertama, yaitu sistem informasi. Sistem informasi yang menjadi fokus penelitian mencakup seluruh ekosistem di Esteh Indonesia Cabang Porong. Ini mencakup perangkat keras atau hardware yang melibatkan komputer, server, dan perangkat teknologi lainnya, perangkat lunak atau software termasuk aplikasi bisnis dan sistem basis data, serta prosedur-prosedur operasional yang digunakan dalam pengelolaan informasi terkait operasional bisnis, pelayanan pelanggan, dan interaksi konsumen. Lalu yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Konsep kepuasan konsumen dalam penelitian ini merujuk pada persepsi positif konsumen terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh Esteh Indonesia Cabang Porong. Ini mencakup respon konsumen, pemenuhan harapan, dan pengalaman keseluruhan selama interaksi dengan perusahaan. Lalu yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di Esteh Indonesia Cabang Porong. Ini melibatkan elemen-elemen seperti jaringan komputer, server, sistem baris data, dan aplikasi-aplikasi yang mendukung operasional bisnis dan pelayanan kepada konsumen. Lalu pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan mencakup segala upaya yang dilakukan oleh Esteh Indonesia Cabang Porong untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan terkait penggunaan sistem informasi, pelayanan pelanggan, dan interaksi dengan teknologi. Ini menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas penggunaan sistem informasi. Lalu, platform online dan offline. Platform online mencakup situs web resmi, aplikasi lalu, dan kehadiran di media sosial yang digunakan oleh Esteh Indonesia Cabang Porong dalam berinteraksi dengan konsumen secara digital. Platform offline melibatkan interaksi melalui saluran tradisional seperti toko fisik dan layanan konvensional. Lalu kita menuju ke aspek dan evolusi sistem informasi. Aspek waktu dan evolusi sistem informasi memfokuskan pada perubahan dan perkembangan sistem informasi di Esteh Indonesia Cabang Porong dari waktu ke waktu. Penelitian ini menyoroti perubahan dalam implementasi sistem dan dampaknya terhadap kepuasan konsumen. Lalu batasan istilah yang terakhir yaitu hambatan dan kendala.
Hambatan dan kendala dalam penelitian ini melibatkan faktor-faktor teknis dan manusiawi yang dapat menghambat implementasi dan pemanfaatan sistem informasi di ST Indonesia Cabang Porong. Ini dapat mencakup tantangan dalam aspek teknologi serta resistensi atau kesulitan adaptasi dari pihak internal organisasi. Lalu kita masuk ke landasan teori. Yang pertama yaitu sistem informasi. Secara sederhana, sistem informasi dipahami sebagai suatu himpunan atau kumpulan dari kelompok orang-orang yang bekerja, prosedur-prosedur dan sumber daya peralatan yang mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi informasi, merawat dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Lalu kepuasan pelanggan. Kotler mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu produk setelah membandingkan kinerja produk tersebut dengan yang diharapkan. Lalu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Lalu, manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang efektif bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, terdapat penelitian dulu yang relevan. Saya memilih 3 penelitian yang sudah pernah publis dulu. Yang pertama yaitu pengaruh sistem informasi pemasaran terhadap kepuasan pelanggan. Studi pada Catering 1 Java Desa Dukuh Tengah Buturan Sidoarjo. Lalu yang kedua, faktor penghambat implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit di RSUD Belambangan Banyuwangi. Lalu yang ketiga, implementasi sistem informasi manajemen dalam meningkatkan pelayanan pendidikan sekolah di masa pandemi COVID-19. Baiklah, kita menuju ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif, atau bisa disebut dengan campuran. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dari sebuah data berupa angka maupun dari sebuah studi kasus. Pendekatan kuantitatif sangat cocok untuk mengukur seberapa besar kepuasan konsumen dan seberapa efektif peran sistem informasi dalam memberikan pengalaman yang lebih baik untuk konsumen. Selanjutnya, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan berbagai data tentang operasional dan manajerial dari ST Indonesia Cabang Porong melalui sebuah wawancara pada para karyawannya. Dengan digunakannya kedua pendekatan ini, peneliti berharap akan mendapatkan data yang lebih akurat. Kita menuju ke proses penelitian. Yang pertama, studi literatur dan identifikasi masalah. Melakukan studi literatur tentang objek penelitian yang akan diteliti melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan mengidentifikasi masalahnya. Lalu menuju ke pembuatan kuesioner dan wawancara. Perannya kuesioner yang digunakan sebagai instrumen utama pengumpulan data dan memulai wawancara secara langsung terhadap karyawan yang bersangkutan. Lalu menuju ke pengembangan dan uji kuesioner. Setelah perancangan, kuesioner akan diuji secara piloting untuk mengevaluasi kelayakan dan kemampuan responden dalam memahami pertanyaan. Lalu menuju ke pengumpulan data dan analisis statistik. Setelah melalui tahap perancangan dan uji, kuesioner akan disebarluaskan kepada responden yang merupakan pelanggan ST Indonesia Cabang Porong. Proses pengumpulan data akan dilakukan secara cermat dan terkontrol untuk memastikan keakuratan dan keberhasilan pengumpulan data. Lalu selanjutnya adalah usability testing. Pada tahap ini penelitian juga akan melibatkan usability testing untuk mengevaluasi sejauh mana subjek penelitian dapat menggunakan kuesioner dengan mudah dan efektif. Lalu analisis dan interpretasi hasil. Proses analisis data akan melibatkan interpretasi statistik yang mendalam untuk menghasilkan temuan yang signifikan. Seluruh hasil akan diinterpretasikan dengan merujuk kepada kerangka konseptual dan literatur yang telah dijelajahi sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi. Penelitian ini akan diakhiri dengan menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama yang diperoleh. Kesimpulan ini akan mencakup jawaban terhadap rumusan masalah yang disajikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.